Yang asli Batu itu hanya Pandai Besi yang ada di Junrejo ini. Asli mulai sejak awal sebelum merdeka itu sudah di sini. Satu-satunya yang bisa membuat gamelan ya hanya di Pandai Aneka Ragam saja ini. Untuk yang lain tuh kalau ada itu ya ambil dari Jawa Tengah sana. Nggih. Nami kula Pak Suwanto, anak yang kedua dari Bapak Munaji. Latar belakang saya sebelum menekuni Pandai ini pernah mengabdi di desa selama 24 tahun. Ini pengalaman saya, dan saya di sini ini meneruskan kegiatannya Bapak, bahwa Bapak saya ini mulai Pandai Besi ini sejaka. Masih sejaka ini sudah banyak kreatif untuk melayani petani sekitar waktu itu. Bukan keturunan, tapi ada dari sejarah-sejarah itu yang ada di desa kami ini. Sepertinya di Junrejo ini ada Kali Jeding. Nah, ini dulu katanya itu pemandian dari Ken Arok, gitu, seperti itu. Ya kebetulan yang dikasih istilahnya wangsit untuk Pandai Besi meneruskan empu itu dari bapak saya. Padahal bapak saya ini selama itu belum pernah belajar kemanapun, tapi ini dari kreatifnya sendiri mungkin ada sedikit warisan dari kerajaan seperti itu katanya orang-orang seperti itu. Di Batu ini mungkin ada 6 nggak salah. Di Junrejo, di Torongrejo, Sumberjo, Sanggran, Ororombo, itu ada 5 tempatnya. Itu aja bukan asli orang Batu, dari luar daerah semua. Yang asli Batu itu hanya Pandai Besi yang ada di Junrejo ini. Asli mulai sejak awal sebelum merdeka itu sudah di sini. Ya sekitar tahun 45-an tuh. Hanya di belakang kan ada tulisan Pandai Besi Aneka Ragam sejak tahun 1945. Di belakang ada. Ini tempat usaha saya itu Pandai Besi. Pandai Besi ini juga nggak sama dengan Pandai Besi yang lain. Termasuk Pandai Besi peninggalan bapak yang saya menerus ini, kegiatannya utamanya melayani alat-alat pertanian tradisional. Ini apa yang diminta dari petani siap untuk membuatkan. Untuk yang kedua yaitu di samping melayani petani juga melayani seniman seperti pembuatan gamelan. Ini kalau gamelan ini ya jarang-jarang sekali, nggak seperti alat-alat pertanian. Mungkin kalau alat-alat gamelan ini kalau dari unit jaranan ini mungkin 2 bulan sekali ini baru ada. Kalau lengkap untuk kerawitan ya ini jarang-jarang sekali, karena sekarang ini juga masyarakat itu sudah untuk membuat paguyuban kerawitan ini sudah agak langka gitu. Ya kalau di lain daerah itu Pandai Besi ya kalau melayani petani itu membuat cangkul ya khusus cangkul, membuat sabit juga khusus sabit, buat lompak ya juga khusus lompak. Kalau saya ini apa yang diminta itu saya buatkan, seperti banyak orang
mau membuat kue opak gambir, ini juga saya juga bisa membuatkan presnya itu juga bisa. Ini seringkali pesanan-pesanan seperti itu. Nah ini saya itu waktu itu setelah ngabdi di desa ini sudah purna tugas, lalu dipindah ke dewan sudah purna tugas, lalu menekuni kegiatannya bapak ini mulai tahun 2014. 2014 sendiri saya ini kan selama itu kan hanya membantu saja, belum pernah saya ini untuk menekuni Pak ini caranya gimana, caranya belum pernah. Hanya saya tahu caranya mijer gini, untuk membuat tatu gini, membuat gamelan seperti ini, itu saya hanya tahu saja, tapi nggak pernah ini harus begini, belum pernah seperti itu. Karena dari bapak sendiri wangsitnya diberikan kepada saya, alhamdulillah sampai sekarang ini saya bisa melaksanakan kegiatannya bapak waktu itu sampai sekarang. Ya memang pandai besi ini umpama kita belajar itu ya lama sekali. Seandainya dari nol itu mungkin 10-15 tahun itu baru bisa kita menjadi katanya jadi empu itu. Membuat gamelan itu semua orang itu bisa, bengkel semua itu bisa, tapi yang agak sulit itu cara mencari suara, ngelalasnya itu. Juga begitu juga membuat cangkul, juga membuat sabit, semua orang itu bisa, tapi caranya ini baja apa, ini besi apa, karena itu harus paham sekali. Kalau dia itu ngawur ya mungkin kalau terlalu tua ya sudah rompal, terlalu muda ya juga kurang tajam seperti itu. Kalau pandai besi sekarang ini kita nih harus bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman. Kalau dulu itu pandai besi itu istilahnya mainnya main okol, main kekuatan. Kenapa? Ngangkat amor, ngangkat palu, ngangkat tebar. Kita kan masih tradisional main okol. Tapi kalau sekarang kan harus kita nih pakai akal, mengikuti zaman, mengikuti apa itu namanya peralatan yang semi modern seperti itu. Kalau dulu itu namanya ubupan, nah sekarang sudah diganti dengan blower. Dulu itu kalau ngikir gini-gini, ya sekarang sudah diganti dengan gerinda. Kemudian dulu itu pakai palu yang besar berat 10 kilo, sekarang sudah ada mesin tumbuk seperti itu. Ya kalau sudah biasanya semuanya itu tergantung yang mengerjakan. Kalau sudah biasa itu ya nggak ada sulitnya. Ya, yang penting itu makanya orang pandai besi itu harus kreatif. Kalau orang kreatif itu kan nggak ada sulitnya. Seperti membuat ini dengung sarene, ini juga mudah, tapi kalau yang sudah tahu, kalau malah belum tahu ya juga sulit. harus ada pengalaman tersendiri seperti ini. Ya, yang sulit itu kadang pemasaran. Tapi alhamdulillah kalau saya ini pemasarannya juga Malang Raya ini sudah dikenal, termasuk sampai daerah Pasuruan, Probolinggo. Kemarin itu juga ke Banyuwangi permintaan sana. Juga nanti kalau hari raya ini orang-orang mudik ini kalau alat pertanian juga ke Kalimantan ini sering terjadi Pak ke sana. Memang dulu itu dari orang tua saya ini juga sering tirakat
Tirakat untuk gimana ya, orang dulu itu biar eh, terutama keluarga ini selamat, sehat, dan macam-macam ini, setiap malam Jumat Legi ini bapak saya itu berpuasa. Kita ini mencari tenaga agak sulit sekarang itu. Utamanya anak-anak sekarang ini kalau diajak kerja agak berat sedikit, mungkin yang ditanyakan piro bayarannya, seperti itu. Kalau dulu kan enggak, kita ini bekerja kan mencari pengalaman dulu. Kan gajinya itu dihitung belakang. Kalau kita ini sudah mampu, baru kita ini mendapatkan honor yang banyak. Tapi kalau sekarang ini belum kerja aja sudah menanyakan gajinya piro bayaran, seperti itu. Kota Batu satu-satunya yang bisa membuat gamelannya hanya di Pandai Aneka Ragam saja ini. Untuk yang lain tuh kalau ada itu ya ambil dari Jawa Tengah sana. Ya, seperti kemarin itu ada pengadaan gamelan ke kelompok-kelompok kesenian. Ini dari pemerintah sendiri nggak mau ambil dari sini, tapi mengambilnya dari Jawa Tengah. Nah, makanya dari pihak Batu sendiri ini kurang bisa memanfaatkan warganya yang punya keterampilan. Sama sekali di Batu ini jarang untuk menerima pesanan. Walaupun alat-alat pertanian dari Dinas Pertanian pun itu belum pernah saya ada order di kota. Ya nawarnya lebih murah. Ini saya sendiri kalau membuat barang pokoknya jadi aja saya tidak mau. Nanti pasaran saya yang nanti yang susah, seperti itu. Ya, untuk harapan saya ke depan ini, pertama ada perhatian dari pihak pemerintah desa maupun kota, sehingga kita ini bisa membuat apapun dengan cara-cara yang modern. Sepertinya mungkin ada bantuan-bantuan peralatan, mungkin ada pembinaan tentang administrasi, mungkin ada tujuan untuk studi banding ke daerah sana yang lebih maju. Mungkin kita bisa untuk mengembangkan usaha saya seperti di daerah-daerah lain, sepertinya di daerah gamelan itu. Nah, bagaimana pembuatan gamelan yang lebih bagus, lebih cepat, karena saya sendiri kan belum pernah lihat pengrajin gamelan yang di Jawa Tengah yang sudah terkenal. Kan saya hanya meneruskan keahlian dari bapak saya, seperti itu. Ya kalau bisa ini pandai besi ini ya harus dilestarikan, karena dari sana sini itu juga banyak pandai besi yang nggak ada yang meneruskan. Nah, memang sering dibutuhkan oleh masyarakat, walaupun petani sekarang ini lahannya sudah tinggal sedikit, tapi juga ini pandai besi masih dibutuhkan oleh petani, juga oleh rumah tangga. Seperti membuat sabit, cangkul kan tidak harus ke sawah saja, mungkin untuk kerja bakti, mungkin untuk yang lain.
Sama-sama, mohon maaf, makasih.